Pemirsa, bagaimana Mahfud MD menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas sebagai Menko Polhukam, program dan koordinasi seperti apa yang akan dilakukan Mahfud MD dengan kementerian dan lembaga di bawahnya. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Menko Polhukam, Mahfud MD dari kediamannya di Tanjung Barat, Jakarta. Pak Menteri, Prof. Mahfud, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rory. Apa kabar? Baik, Prof. Mahfud. Minggu lalu saya wawancara Anda jadi pakar hukum tata negara. Hari ini jadi Menko Polhukam, Prof. Jadi selamat untuk Anda. Iya. Terima kasih. Prof, Anda warga sipil pertama yang menjabat Menko Polhukam. Apa yang ada di benak Anda ketika Presiden mempercayakan ini? Kabarnya Anda tahu H-1 sebelum pelantikan dan itu pun dari Pak Hendro Priyono. Apa yang ada di benak Anda ketika Presiden mempercayakan ini pada Anda? Bukan tahu H-1 sebelum pelantikan sebagai bahwa saya adalah orang sipil murni pertama itu dari Pak Hendro Priyono. Tetapi bahwa saya tahu sebagai Menko Polhukam, saya diberitahu langsung oleh Presiden sebelum mendapat kabar atau statement dari Pak Hendro Priyono bahwa saya adalah orang sipil murni pertama yang menjabat Menko Polhukam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena dulu kan ada Panglima Widodo, ada Widodo AS, ada Sudomo, ada Susilo Sudarman, ada Wiranto, ada Suryadi Sudirja, ada SBY, ada Agung Gumelar, dan hanya saya yang sipil yang pertama kali. Itu aja Pak Hendro Priyono memberitahu saya itu. Dia bilang, ya, bagi saya biasa aja karena saya tidak pernah berpikir sipil atau tidak sipil ketika saya diberi jabatan itu oleh Presiden. Karena saya sudah pernah juga memimpin tentara, saya Menhan yang dapat dikatakan di era reformasi itu juga bagian awal-awal menjadi Menhan yang memimpin para jenderal dan tentara juga. Karena Gus Dur menjadi presiden pasca reformasi itu kan Menhannya Pak Juwono Sudarsono, tapi baru beberapa bulan saya yang diangkat. Karena pada waktu itu Pak Juwono agak kurang sehat pada waktu itu. Oke, artinya yang dirasakan sebenarnya biasa-biasa saja ya Prof, karena sudah pernah mengalaminya ketika Anda menjadi Menhan yang lalu. Di sidang kabinet tadi Presiden menegaskan soal kerja tim. Ini bukan kerja menteri per menteri. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden. Ya. Menurut Anda kenapa Presiden begitu menekankan hal ini, Prof? Ya. Karena di masa lalu, di pengalaman yang sudah-sudah ya, menteri-menteri itu sering menonjolkan ego sektoralnya. Misalnya dia tidak peduli dengan kementerian lain padahal berkait. Bahkan mungkin juga ada yang membawa pesan partai misalnya. Nah sekarang Pak Jokowi mengatakan tidak ada lagi visi misi menteri. Yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden. Sehingga yang harus dilakukan adalah kerja bersama di antara para menteri tidak boleh lagi ada ego sektoral. Nah, itulah sebabnya lalu Presiden mengatakan itu semua harus dikoordinasi oleh Menko. Oleh sebab itu Menko diberi hak veto. Artinya boleh memveto kebijakan menteri misalnya yang bertentangan dengan kebijakan Presiden. Itu biasa aja, tidak melanggar hukum, kan kebijakan. Misalnya bertentangan dengan menteri lain, misalnya Menteri Kehutanan melarang kambing masuk hutan, Menteri Kehewanan misalnya ngurusi hewan memerintahkan kambing masuk hutan, kan itu bertentangan. Nah di situ Menko-nya turun gitu untuk menyatakan ini di antara dua menteri dari pertentangan ini yang diputuskan oleh pemerintah sesuai dengan visi Presiden. Prof. Tentu Mahfud, bisa disampaikan kepada Presiden. Ada sekitar 10 kementerian dan juga 5 lembaga di bawah Anda, ini termasuk 3 kementerian seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkumham. Bagaimana kemudian Anda nanti akan mengkoordinasi semua sehingga mereka tidak berjalan satu persatu begitu, tapi seirama dengan visi misi Presiden, Prof?
Ya tidak sulit, kan tinggal berbicara dengan mereka. Namanya menteri koordinator kan mengkoordinasikan. Koordinasi itu bisa dilakukan melalui rapat bersama antar menteri, bisa juga kita bicara dengan menterinya langsung kan gitu. Namanya koordinasi. Nah, koordinasi itu artinya mengerem yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat, sehingga sinkron perjalanan pemerintahan ini sebagai sebuah tim, kata Presiden. Begitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Prof. Mahfud. Nanti kita akan tanyakan kepada Anda apa prioritas kerja Anda ke depan terkait dengan isu-isu yang saat ini mengemuka dan juga menjadi concern Presiden terkait dengan isu radikalisme dan juga intoleransi. Kita akan kembali berbincang dengan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Prof. Mahfud, bagaimanapun publik bertanya-tanya, Menhan yang baru, Menteri Pertahanan yang baru adalah bekas rival Pak Jokowi pada waktu pemilu kemarin dan tiba-tiba menjadi menteri begitu. Bagaimana Anda memastikan sebagai Menko Polhukam agar Pak Prabowo dengan posisinya sebagai Menhan mengikuti garis-garis visi-visi yang dibuat oleh Presiden Jokowi? Ya, saya percaya itu karena beberapa hal ya. Pertama, Prabowo sendiri sudah menerima jabatan itu dan sudah bersumpah untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan tugas sebaik-baiknya itu artinya mengikuti visi Presiden yang sudah dipilih secara demokratis dan secara konstitusional. Nah, yang kedua, Prabowo itu militer. Militer itu punya disiplin yang ketat gitu ya terhadap organisasi. Jika organisasi mengatakan ini, dia ikut. Nah, organisasi yang besar kita namanya NKRI yang dipimpin oleh Presiden, pasti juga diikuti kebijakan-kebijakannya oleh Prabowo. Yang ketiga, secara pribadi saya sudah bertemu dengan Pak Prabowo kemarin dan tadi gitu. Rasanya hubungan itu enak gitu. Karena dia salaman dengan saya, Bapak sekarang koordinator saya gitu, kita sering koordinasi gitu. Lalu tadi saya hadir ke pelantikan Pak Prabowo. Saya ketemu di sidang kabinet, Pak, nanti saya akan hadir ke pelantikan Pak Prabowo karena kantor kita berdampingan, saya akan nyebrang pagar aja. Tidak naik mobil ke kantor Bapak. Lalu Pak Prabowo bergurau, jangan Bapak, jangan ke kantor saya yang akan menghadap Bapak karena Bapak koordinator saya. Gitu. Itu bergurau. Dalam arti ini cair. Nah, kecairan seperti ini mudah dikembangkan, dibawa ke suasana yang formal untuk mengambil keputusan bersama gitu. Prof, kembali soal veto tadi, bila mana Anda memveto kementerian di bawah Anda, khususnya 3 kementerian yang tugasnya juga banyak saat ini. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan, kemudian Menkumham, dan juga Mendagri, Prof. Ya enggak apa-apa toh, itu jangan dianggap terlalu serem veto itu. Veto itu hanya dilakukan kalau ada kebijakan yang bertentangan sehingga menimbulkan masalah di dalam pelaksanaannya. Misalnya kalau sebuah kementerian membuat keputusan yang bertentangan dengan garis Presiden, kan tinggal diberitahu bahwa ini menurut Presiden salah gitu. Koordinator mengatakan begitu, menurut Presiden arahnya ke sini. Oh, ini Kementerian Hukum dan HAM misalnya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung gitu. Sehingga saling kunci, biasanya kan biasa begitu. Yang satu ingin ke barat, satu ingin ke timur, akhirnya ada jalan. Disitulah Menteri memveto, Menko itu. Ini salah satunya, atau jalan tengahnya begini, sehingga jalan tidak ada yang macet. Itu hal biasa saja kok dalam manajemen. Prof, apa prioritas Anda sebagai Menko Polhukam dalam waktu dekat ini? 100 hari kerja atau mungkin 1 tahun pertama, Prof? Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan tidak ada program 100 hari kerja. Karena ini melanjutkan capaian yang sudah dicapai pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu tidak ada target. Pokoknya yang pokok sekarang bagaimana memantapkan koordinasi ini sebagai Menko. Yang kedua, untuk substansi urusan-urusannya ya, yang menjadi tugas pokok masing-masing kementerian itu kan menjadi tugas masing-masing. Misalnya, bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, itu kan Menkumham nanti yang menentukan prioritasnya. Lalu kita memantau dan mengkoordinirnya, jangan-jangan itu nanti tidak sinkron dengan pandangan TNI. Jangan-jangan tidak sinkron dengan pandangan Polri. Nah, disitulah perlunya Menko, Menteri Koordinator.
Bagaimana misalnya tentang deradikalisasi, misalnya beda kan pendekatan antara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan yang dilakukan misalnya oleh Kementerian Agama, meskipun Kementerian Agama tidak di bawah Kemenko Polhukam, tapi ini bisa dikoordinasikan juga agar tidak berbenturan menangani deradikalisasi itu seperti apa ini, gitu. Prof. Mahfud, ini terkait dengan radikalisme dan intoleransi nampaknya menjadi concern yang sangat besar begitu bagi Presiden. Nah, gebrakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengadres concern ini, radikalisme, intoleransi, terorisme, Prof? Ya, kita meneruskan. Pertama dari sudut wacana tentang ideologi yang dipertentangkan dengan ideologi Pancasila, kita counter juga dengan wacana. Kalau sifatnya gerakan yang sudah politis dilawan dengan gerakan politik kan gitu. Begitu saja gitu. Sehingga negara ini berjalan biasa. Tidak diganggu oleh hal-hal oleh perbedaan pendapat. Kalau ada yang misalnya gerakan itu tidak diganggu oleh sebuah gerakan-gerakan yang mengaco. Tapi kalau tidak ngaco gitu ya, tidak destruktif, tidak melanggar hukum, ya biar aja kita lawan dengan wacana. Seperti saya selama ini juga selalu melawan dengan wacana. Anda punya ide ideologi itu, ayo berdebat dengan saya. Kalau Anda menang saya ikut, kan selalu begitu saya tentang ideologi itu. Kalau Anda tidak menang, ya sudah, jangan ngaco, kan gitu aja. Kalau cuma gagasan gitu ya. Mana yang lebih tapi kalau sudah gerakan fisik itu atau sudah hard urusannya approach, polisi, Prof? urusannya tentara. Dua-duanya harus simultan. Bagi yang jelas-jelas melakukan gerakan secara melawan hukum, ya. Tidak menginginkan, tidak mau melakukan perubahan melalui proses-proses yang demokratis, ya harus ditindak. Karena hukum kita mengatakan negara ini dikelola secara demokratis dan bagi pelanggar-pelanggarnya itu ada tindakan hukum sendiri, gitu. Tetapi bagi yang karena menggunakan hak berdiskusi, menyatakan pendapat, wacana, kita lawan dengan wacana, gitu. Sehingga kita harus bisa mengatasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Prof, ini pertanyaan terakhir saya. Anda menggantikan Pak Wiranto 2 kali, walaupun ketika Menhan Anda tidak menggantikan secara langsung begitu. Namun Menko Polhukam ini Anda menggantikan langsung. Mohon singkat saja, apa yang Anda pelajari dari sosok dan juga kepemimpinan Wiranto, Prof? Dia meninggalkan bekal yang baik bagi penggantinya untuk diteruskan atau untuk dievaluasi. Dan itu 2 kali saya dapatkan. Ketika jadi Menhan, dokumen-dokumennya lengkap. Ketika saya jadi Menko Polhukam, dalam bentuk buku, setiap isu yang menyangkut Polhukam juga lengkap. Ada bukunya di saya, sehingga saya tinggal memilih kebijakan baru untuk menentukan langkah berikutnya. Baik, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, terima kasih waktunya di Prime Time News. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum.